Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024. Nur Syahbana, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024, dari Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan 2. Saya nama Haji Nur Syahbana, menjadi anggota DPRD 3 periode dari fraksi Golkar, dan wilayah pemilihan saya di Dapil 2 dari Kecamatan Kota Agung Pusat, Barat, dan Kota Agung Timur plus Wonosobo, jadi 4 kecamatan. Nah, jadi perolehan suara kemarin, hasil pribadi saya dari masyarakat, kepercayaan untuk ke saya itu 3.650, ditambah dengan suara-suara partai dan rekan-rekan yang lain. Kalau saya dilahirkan tanggal 17 Desember 1962 dan berdomisili saya di kota ini. Kelahiran saya di Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Saya alhamdulillah mempunyai keturunan, dikasih subhanallah ta'ala 2 orang putri. Nah, semuanya udah bekerja di Pemkab Tanggamus, dan yang satu ya duluan pulang, diambil yang Maha Kuasa di tahun kemarin. Ya tinggal ya sekarang, anak saya tinggal 1 yang saya tunggu saat ini. Itu kalau masalah anak. Sementara sebelum saya menjadi anggota dewan, saya usaha di pasar Kota Agung, menjadi tukang cas aki dan jualan kaset selama 10 tahun di Kecamatan Kota Agung. Itulah usaha saya selama 10 tahun itu, di samping ya ada kebun peninggalan orang tua, ya kayak seperti sawah dan kebun, terutama untuk sawah lah, itu untuk mencukupi permakanan kami sekeluarga. Nah, di kala itu saya menjadi DPRD ini ada sejarahnya. Memang saya bukan basicnya di politik. Nah, cuman kakak angkat saya namanya Pangeran Herli, tokoh adat Terbaya. Di kala itu dialah yang untuk kami calonkan untuk mewakili Kota Agung ini. Nah, di kala sedang mengurus persyaratan untuk pencalekan, di kala itu dia meninggal, artinya diambil yang Maha Kuasa. Nah, dalam waktu singkat saya juga nggak ada terpikir untuk mencalon seperti itu. Saya dipanggil dengan namanya Tony Isa, Ketua DPD 2 Golkar Tanggamus. Nah, saya disuruh, mereka minta tolong dengan saya untuk menggantikan saudara Herli. Di kala itu kebetulan nomor 8. Dengan tujuan untuk membesarkan partai. Karena di saat itu, untuk menjadi anggota legislatif itu bukan suara terbanyak, di nomor urut. Jadi saya nggak mimpi kalau saya memang mau jadi di kala itu. Tapi dengan hitungan waktu,
hitungan waktu di kala itu hanya sebulan setengah dari saya keluar nomor pencalonan di Tenggamus, ada instruksi dari DPP Pusat, Mahfud MD, mengumumkan bahwa untuk menjadi legislatif, keputusan DPR RI itu suara terbanyak. Dengan lantaran suara terbanyak itulah saya ada peluang untuk duduk di legislatif. Nah, bermacam-macam. Dari pada umumnya yang menyampaikan dengan saya itu infrastruktur untuk pembangunan di pekon-pekon itu, terutama jalan. Dana desa kan baru saya periode yang ketiga ini munculnya. Nah, dari periode ke-1, ke-2 itu kan belum ada dana desa. Jadi memang ya hanya itulah untuk perjuangan kesejahteraan masyarakat, terutama di infrastruktur itu. Ya terobosannya jelas kan sekarang ada dana desa. Artinya kalau memang dana desa 1, sekian per desa itu memang dimanfaatkan untuk hajat orang ramai, terutama pembangunan pekon, selama baru berapa ini kan memang sudah nampak pembangunan. Cuman ada juga beberapa pekon yang memang nggak dimanfaatkan dana desanya itu, nggak tahu untuk apa ya, memang macet juga untuk nembus pembangunan di pekonnya. Ya ada, kalau perubahan itu jelas ada, cuman kan untuk target harapan masyarakat ini kan lagi jauh. Artinya bukan nggak ada peningkatan, cukup banyak, terutama pembangunan di pekon-pekon itu kan ya kita turunnya ya udah banyak bermanfaat untuk masyarakat. Tadinya jalan ini nembus pekon itu nggak ada, kita buat. Tadinya memang nggak ada pembangunannya, becek ini, sekarang udah bagus. Artinya ada, cuman untuk mencapai harapan itu yang masih belum. Nah, terutama saya saat ini sudah mengeluarkan statement bahwa saya untuk tahun yang akan datang nggak nyalon lagi. Artinya baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Karena saya sudah cukup, artinya udah cukuplah 3 periode ini. Dengan alasan saya, satu udah namanya usia kan, saya mau nikmatin usia saya yang ada. Paling nggak mau ngomong anak cucu. Yang nomor 2, saya memberi peluang dengan rekan-rekan saya yang muda-muda. Alasan saya nggak nyalon besok, artinya ya ada regenerasi lah. Nah, untuk harapan ke pemerintah, ya kita tetap optimis lah. Artinya siapapun pemimpinnya, yang penting dia punya misi yang bagus untuk Tenggamus ini. Nah, kalau memang ini saya mengharapkan juga, karena Dewan ini kan tugasnya untuk mengawasi. Semoga ada juga Dewan DPRD ke depan itu jiwanya kayak saya. Kalau DPR banyak, kalau jiwanya kayak saya dengan Nujul, ini sangat langka. Berani di mulut aja iya. Kalau untuk bertindak seperti saya sanggup memenjarakan Bambang Bupati, memang bukan nggak suka nih ya. Saya Bambang masuk penjara kemarin memang lantarannya saya dengan Nujul. Cuman pribadi saya bukan saya nggak suka atau nggak senang dengan dia. Memang dia cukup banyak kesalahannya. Karena secara logikanya nggak ada orang masuk penjara nggak ada salah. Karena ada kesan Bambang itu masuk penjara nggak ada salah. Jadi nggak ada cerita logika. Setiap orang masuk pasti dia bersalah karena prosesnya kan sampai sidang itu hakim. Nah, itu aja untuk kalau harapan di pemerintah ya tugas-tugas Dewan ke depan ya itulah diawasi. Ya kalau memang ada pelanggaran diingatkan, ditegur dulu. Nah, saya mengharapkan ada penggantinya seperti kami berlalu.
berasal dari Jogja, lahiran Jogja, dan ini aktivitas saya sehari-hari hanya ibu rumah tangga dan mengurus cucung di rumah. Anak saya 2, yang 1 tinggal sama saya, yang 2 tinggal di Sukabanjar tapi udah almarhum. Tuh, dan yang pertama anaknya 2 mau 3, yang nomor 2 anaknya 2. Alhamdulillah yang di sini menambah lagi 1, jadi mau 4, yang 1 almarhum. Itu. Cucu berapa semuanya? Cucu semuanya yang ada sekarang 4 mau 5. Kalau ya besarnya di sini, aslinya dari Jogja aja, lahiran di Lampung, ya paling pulang ke Jogja. Orang tua semua asli dari Jogja. Emang di sini di Bumi Agung tempoh hari. Di Bumi Agung, tinggal di Bumi Agung. Berhubung dapat suami dari orang Kelungu, nah terus tinggal di Madang. Udah tinggal di Madang, terus beli rumah di sini, tinggal pindah lah di Kusa, di Tukang Kusa ini. Ya memang dari ngecas Aki juga dia udah ikut-ikut sama teman-temannya, ikut-ikut politik tapi ya masih ikut-ikutan. Terus ikut-ikut lagi ya sama ada kakak angkat yang bernama Herli, sebatin Herli Terbaya. Dia ngikut-ikut di politik, ikut-ikut borong-borong proyek sedikit-sedikit. Nah disitulah dia gabung di politik, terus almarhum Akan Herli itu meninggal. Nah dia disuruh sama rekan-rekan teman-teman yang politik itu suruh ikut nyalon di dewan. Ya terus diteruskan itu karena Akan Herli itu sama suami saya itu udah kayak sekandung, hanya pisah tidur aja siang malam sama dia. Nah disitulah rekan-rekannya teman-teman sama Akan Herli dan itu nyuruh suami saya untuk menggantikan Akan Herli untuk mencalonkan dia. Ya kalau kayaknya kita hanya sambung doa aja, kita musyawarah sama saudara dan keluarga-keluarga mengizinkan, karena kita ya kalau soal untuk dana itu kita memang nggak ada persiapan yang kayak model-model sekarang kata orang kayak duit itu, insya Allah itu enggak. Kita hanya berdoa aja, insya Allah kalau emang Tuhan udah menghendaki untuk jadi, insya Allah dia akan duduk. Kalau emang enggak ya udah nasibnya memang belum di situ. Ya doanya ya mudah-mudahan jadi dan duduk aja. Ya nggak gimana lah, namanya ngerjain tugasnya dia, kewajiban tugas dia dari kantor. Kita sebagai suami ya mendukung aja dan berdoa aja semoga di perjalanan dia menjalankan tugas itu selamat, sehat. Kita minta bantu sama anak cucunya di rumah. Pulang dia berangkat sehat, pulang sehat, itu aja, nggak ada. Ya semoga dia menjalankan dengan amanah dan bijak menjalankan tugas-tugas tugas-tugas dia di kantor, dan permintaan masyarakat yang membutuhkan supaya dijalanin dengan tekun dan benar, itu aja. Jangan sampai ada korupsi atau yang menjalankan uang dengan salah atau ini. Itu aja harapan keluarga. Semoga dia selamat aja sampai nanti dia beres dari tugas.